Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laira Salwarna Kamila dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini pasien sembuh bertambah 40.374 orang sehingga total pasien sembuh saat ini 2.549.692 orang. Sementara kasus positif bertambah sebanyak 28.228 kasus dan total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 3.194.733 kasus. Kasus kematian di tanah air juga bertambah 1.487 jiwa hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 84.766 jiwa. Satgas COVID-19 pun tak tinggal diam. PPKM darurat yang diklaim telah bisa menekan laju pergerakan warga akan diperpanjang. Satgas menyebut penularan COVID-19 belum. Tahukah kamu bahwa di luar sana jutaan tangisan dan jeritan menelan semesta? Tahukah kamu akan keadaan yang tengah menggerogoti nyawa satu demi satu? Infeksi coronavirus merupakan sebuah penyakit yang berasal dari virus corona, yang dimana gejala utamanya berupa gangguan pernafasan. Virus ini telah menjadi sorotan pada awal kemunculannya di akhir tahun 2019 di Wuhan, tepatnya di Cina. Virus ini menjadi sorotan dikarenakan penyebarannya yang begitu amat cepat, yang awalnya di Wuhan sekarang telah menyebar ke seluruh dunia, seperti di Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Korea Selatan, bahkan sekarang pun telah sampai pada Indonesia. Virus ini dinamakan dengan virus corona dikarenakan bentuknya yang seperti mahkota, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan crown, yang artinya mahkota. Sebelumnya, virus ini belum pernah sama sekali teridentifikasi pada manusia. Virus ini hanya teridentifikasi pada hewan, seperti unta, ular, kelelawar, kucing, dan hewan ternak. Manusia pun juga bisa terinfeksi apabila dia berinteraksi dengan hewan tersebut, atau dengan peternak, atau dengan pedagang yang berasal dari pasar hewan. Namun, sejak terjadinya kasus ledakan besar di Wuhan, menunjukkan bahwasanya virus ini dapat teridentifikasi dari manusia ke manusia. Maka dari itu, vaksinasi sangatlah penting, karena terdapat 4 kandungan di dalam vaksinasi tersebut. Yang pertama, antigen. Antigen adalah sebuah virus atau bakteri yang dibunuh atau dilemahkan untuk melatih tubuh mengenali dan melawan penyakit. Yang kedua, stabilisator. Gunanya adalah untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan saat didistribusikan. Yang ketiga, adjuvan, yaitu substansi pembantu yang memperkuat respon imun terhadap antigen. Dan yang keempat, pengawet. Guna pengawet ini adalah untuk memastikan vaksin tetap aman. Virus corona dapat disebarkan melalui droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil yang dimana kita keluarkan pada saat kita bersin atau kita batuk. Dan dari droplet inilah apabila ada seseorang yang menghirup atau terkena lapisan kornea mata mereka, maka mereka akan beresiko tertular oleh penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi oleh virus ini, mereka yang lansia, yang memiliki penyakit kronis atau penyakit bawaan, dan yang memiliki tahan tubuh rendah, mereka lebih rentan terkena penyakit ini, beserta komplikasinya. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%.
Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang biasa disebut dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, virus corona pun semakin merajalela, sehingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang baik yang sehat ataupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, Center for Disease Control and Prevention memperbebani pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Yang kedua, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Yang keempat, ruangan sempit. Yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknisi lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknisi antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus kamu lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Jadi ingat ya 5 protokol kesehatan tadi. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Oke? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.